Apakah Zoro nantinya akan mampu menguasai Haoshoku no Haki alias Haki Raja? Seberapa layak Roronoa Zoro untuk mempunyai Haki Raja? Halo teman-teman, ketemu lagi dengan anak buah Bagi, penyedia konten pembahasan seputar One Piece. Kali ini kita akan membahas tentang kemungkinan dan kelayakan Roronoa Zoro untuk menguasai Haoshoku no Haki alias Haki Raja. Mungkin di antara kita sebagai penggemar One Piece, khususnya penggemar Roronoa Zoro, mempunyai pertanyaan seperti ini di benak kita. Apakah nantinya Roronoa Zoro akan mampu menguasai Haoshoku no Haki? Untuk menjawab pertanyaan tersebut, kita akan menguji kelayakan Zoro untuk mendapatkan Haki Raja. Bagaimana cara untuk menguji kelayakannya? Tentu saja dengan menganalisa karakter Roronoa Zoro lebih jauh dan lebih dalam lagi. Pertama-tama, kita akan mencoba mencocokkan beberapa hal yang ada pada Roronoa Zoro, di mana hal tersebut bisa masuk dalam kriteria pengguna Haki Raja. Haoshoku no Haki atau Haki Raja adalah haki yang memungkinkan penggunanya untuk mengintimidasi orang lain dengan aura keberadaan yang dimiliki si pengguna. Bisa dikatakan bahwa siapapun yang memiliki jenis haki ini memiliki kualitas sebagai seorang raja. Roronoa Zoro bermimpi untuk menjadi pendekar pedang terkuat di dunia. Itu artinya Zoro ingin menjadi raja atau bahkan dewa pendekar pedang di dunia. Menjadi seorang pendekar pedang terkuat di dunia artinya sama dengan berdiri di atas puncak, di level tertinggi seni berpedang di atas pendekar pedang yang lainnya. Dalam kategori ini, Zoro memiliki kualitas yang dibutuhkan sebagai seorang pengguna Haki Raja. Mungkin akan ada sanggahan seperti ini, tapi kan Zoro adalah anak buah Luffy. Zoro bukanlah seorang pemimpin di kelompoknya. Bahkan Zoro sempat pernah rela membuang harga diri dan impiannya di hadapan Mihawk demi menjadi lebih kuat untuk membantu Luffy menggapai impiannya sebagai Raja Bajak Laut. Dalam beberapa kesempatan, sebagai penggemar One Piece, kita pasti mengetahui di momen apa saja Zoro membantu memimpin kelompok topi jerami di saat Luffy tak mampu menjalankan tugasnya sebagai kapten. Jika kalian penasaran di momen apa saja Zoro menunjukkan kualitasnya sebagai pemimpin di kelompok topi jerami, klik kartu di atas untuk menyimak pembahasan detailnya. Justru, kapasitas Zoro sebagai pemimpin bayangan di kelompok topi jerami menjadi nilai lebih bagi Zoro. Meskipun tanpa status jabatan dan pengakuan yang resmi sebagai wakil kapten, Zoro mampu menaklukkan hasrat pribadinya dan dengan hati yang tulus membantu mewujudkan impian sahabatnya. Oh, apakah ini juga hal yang sama seperti yang dialami oleh Rayleigh, sehingga ia dijuluki sebagai Raja Kegelapan karena menjadi pemimpin bayangan kelompok bajak laut Roger? Pemilik Haki Raja tidak harus selalu menjadi raja, memiliki julukan raja, atau memiliki jabatan tertinggi sebagai pemimpin, dan sebagainya. Dalam kategori ini, saya tidak menyertakan Silvers Rayleigh karena memiliki julukan Raja Kegelapan, dan Kozuki Oden. Karena Oden seharusnya menjadi shogun, seandainya tidak dikodeta secara halus dan rapi oleh Orochi. Contoh yang sangat nyata justru terdapat pada Charlotte Katakuri. Apa alasannya? Charlotte Katakuri bukanlah pemimpin tertinggi di dalam kelompok bajak laut Big Mom. Jabatannya di negara Totoland pun hanya sebatas menteri tepung dalam negeri. Dalam cerita One Piece, kita juga tidak pernah menemukan keinginan Katakuri untuk menjadi Raja Totoland, pemimpin kelompok Big Mom, atau sebagainya. Katakuri selama ini hanya ingin melindungi ibu dan adik-adiknya dari segala mara bahaya dengan segenap kekuatannya. Nah, apa yang dilakukan oleh Katakuri selama ini justru mendapatkan rasa hormat dari sebagian adiknya yang menganggap bahwa Katakuri pantas menjadi pemimpin bajak laut Big Mom seandainya Big Mom mati. Maka dari sini kita bisa beranggapan bahwa kualitas sebagai seorang pemimpin adalah hal yang penting yang harus dimiliki oleh pengguna Haki Raja. Tentu saja Zoro juga memiliki hal seperti itu. Kualitas sebagai seorang pemimpin
adalah sesuatu yang melekat secara alami pada diri seseorang semenjak lahir, di mana seseorang yang memiliki hal tersebut juga berhak untuk menjalani kehidupannya sebagai pemimpin yang mendapatkan pengakuan secara luas, atau lebih memilih jalan hidup yang lebih sederhana sebagai seseorang yang berperan di balik layar. Ada satu jurus serangan dari Zoro yang mungkin berkaitan dengan Haoshoku no Haki, yaitu Ittoryu Daishinkan, di mana Zoro menggunakan jurus tersebut untuk menebas monet hingga wanita burung tersebut mengalami rasa takut dan trauma yang mendalam. Sebuah tebasan biasa yang terlihat tidak menggunakan Bushoku Haki, tapi sukses membuat seorang pengguna Logia tidak mampu menyatukan tubuhnya yang terbelah untuk beberapa waktu, sampai ngompol juga mungkin. Sayangnya, belum ada informasi lebih jauh mengenai jurus ini. Tetapi, jika memang jurus ini adalah sebuah jurus yang diimbuhi oleh Haki Raja, maka bisa dipastikan bahwa Zoro adalah pengguna Haki Raja. Kemungkinan, kita juga akan mendapati hal di mana Haoshoku no Haki memiliki tingkat lanjutan seperti dua jenis Haki yang lainnya. Dalam beberapa kesempatan di dalam cerita One Piece, Zoro diperlihatkan memiliki aura iblis yang sangat mengintimidasi. Tapi, belum bisa dipastikan bahwa aura iblis bisa dikategorikan sebagai kualitas seorang penakluk yang mengintimidasi dalam Haoshoku no Haki, atau tergolong sebagai aura tersendiri yang dimiliki seseorang. Kualitas seorang penakluk milik pengguna Haoshoku no Haki adalah hal yang cukup rumit daripada yang terlihat di permukaan. Apalagi jika menjadikan aura seseorang sebagai patokannya. Sebagai pembanding atas hal ini, Ivankov berpikir bahwa aura Luffy yang mengundang simpati orang di sekitarnya, bahkan mantan musuh sekalipun, membuat Ivankov tak terkejut saat mengetahui bahwa Luffy memiliki Haoshoku no Haki. Sedangkan Kapten Buggy yang juga memiliki aura seorang pemimpin, yang ada malah Haoshoku no Hoki. Haoshoku no Haki adalah jenis haki yang tidak dapat didapatkan melalui proses latihan, melainkan terdapat pada diri seseorang semenjak dia lahir. Bangkitnya haki tersebut tergantung pada situasi tertentu di mana haki jenis tersebut bisa dikeluarkan oleh pemiliknya. Setelah itu, barulah haki raja bisa dilatih untuk dikendalikan dalam praktek penggunaannya. Artinya, tidak serta-merta haki raja harus bangkit di masa kanak-kanak, seperti yang terjadi kepada Ace dan Doflamingo. Haki Raja juga tidak serta-merta bangkit karena seseorang mengemban tugas kepemimpinan. Justru, di beberapa kesempatan kita mendapati Haki Raja timbul karena ada keinginan yang sangat kuat dari pengguna haki jenis tersebut. Jika di Arc Wano Zoro membangkitkan Haki Raja, pasti bakal hype banget nantinya. Bagaimana menurutmu? Apakah Zoro nantinya akan menguasai Haki Raja? Subscribe sekarang juga, jangan sampai kamu ketinggalan pembahasan yang informatif dan opini yang cadas seputar One Piece dari anak buah Buggy. Sampai ketemu lagi di video yang selanjutnya.